Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tri Ezalia, NIM 2011270015. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Perubahan Sosial dan Masalah Sosial Desa Tunggang. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama, masalah perubahan yang terjadi, yang kedua, faktor penyebab perubahan sosial, yang ketiga, dampak perubahan bagi masyarakat dan cara menanggulanginya. Baiklah, langsung saja. Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Sugu, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Seperti yang kita ketahui bahwa desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga atau penduduk dan memiliki sistem pemerintahannya sendiri, yaitu yang diketuai oleh kepala desa. Dan Desa Tunggang ini terletak di tengah-tengah dan memiliki suku atau kaumnya masing-masing, seperti kaum Sukarami, kaum Melayu Kecil, kaum Melayu Gedang, dan kaum Temenggung, dan terdapat kaum lainnya. Desa Tunggang ini juga dibagi menjadi beberapa dusun, yaitu dibagi menjadi 5 dusun. Dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4, dan dusun 5. Walaupun dibagi menjadi beberapa kaum ataupun dusun, masyarakat Desa Tunggang tetap hidup rukun dan damai dan berinteraksi dengan baik di dalam masyarakat. Dan Desa Tunggang ini memiliki slogan yaitu Kato Saiyo Unding Sapekat. Adapun sejarah yaitu kejadian yang terjadi di masa lampau dan tidak bisa diulang kembali. Sejarah Desa Tunggang ini dapat diceritakan melalui hulu sungai yang menggelincir sampai pada kayak yang berebut. Dari hulu yang menggelincir turun ke hilir, bertemulah seseorang nenek moyang ini di suatu lubuk, yaitu nenek moyang yang berasal dari muara ataupun hilir yang berkuda buaya, dan nenek moyang yang berasal dari mudi dengan berkuda harimau. Di sana mereka berbincang-bincang masalah mengenai siapa yang pertama sampai di sana, dan tidak ada yang mau kalah, sehingga mereka melakukan perhitungan melalui ruas pinang. Setelah mereka melakukan perhitungan tersebut, jadi yang menang yaitu nenek moyang yang berasal dari mudi. Lalu kemudian mereka melakukan musyawarah, mereka berbincang-bincang mengenai suatu wilayah ataupun membuat atau membentuk suatu wilayah, dan sehingga musyawarah itu selesai, mereka membentuk sebuah desa yang bernama Kampung Dalam. Setelah mereka melakukan musyawarah tersebut, datanglah seorang nenek moyang yang berasal dari Lupu. Nah, nenek moyang ini bertanya kepada mereka berdua, wilayah yang manakah yang belum mereka telusuri, sehingga mereka menjawab ada suatu sungai atau hulu sungai yang belum mereka telusuri, dan nenek moyang dari Lupu ini menelusuri sungai tersebut, sehingga dengan kekurangnya penduduk waktu itu, nenek moyang berasal dari Lupu ini menjadi bagian dari Kampung Dalam. Oleh karena itu terbentuklah suatu kampung atau desa yang bernama Kampung Dalam, Kampung Terendam, atau Desa Tunggang saat sekarang ini. Adapun kondisi alam Desa Tunggang saat sekarang ini, yang wilayah permukaan tanahnya rendah, masyarakat Desa Tunggang memanfaatkan wilayah tersebut untuk bertanam sawit dan sayuran dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan penghasilan. Adapun kondisi penduduk Desa Tunggang saat sekarang ini, yang laki-laki sekitar 1.211, yang perempuan sekitar 1.121, dan yang berkeluarga berjumlah sekitar 2.332 jiwa. Dan yang tinggal di Desa Tunggang ini bukan hanya penduduk asli dari Desa Tunggang ini sendiri, melainkan banyak juga yang merantau untuk melakukan pekerjaan dan lain sebagainya. Baiklah, langsung saja kita masuki ke pembahasan yang pertama, yaitu masalah perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan ini sudah pasti terjadi di dalam masyarakat ataupun desa. Walaupun ruang lingkup suatu perubahan ini tidak luas, dan perubahan ini dibagi menjadi perubahan cepat dan perubahan lambat.
Adapun masalah perubahan sosial yang terjadi di Desa Tunggang yaitu seperti teknologi. Akibat perubahan teknologi yang semakin canggih, banyak anak-anak yang bermain game online dan kurangnya minat belajar sehingga mengalami ketidaknaikan kelas. Kurangnya masyarakat yang berpartisipasi terhadap suatu rapat di desa ini yang sibuk melakukan pekerjaannya masing-masing demi untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akibat perubahan. Dibentuknya perusahaan pabrik di Desa Tunggang yang dapat mengalami atau dapat menimbulkan masalah pencemaran udara oleh asap pabrik dan perubahan budaya lain sebagainya. Adapun masalah sosial yang terjadi di Desa Tunggang saat sekarang ini yaitu seperti kekerasan, kemiskinan, kurangnya pendidikan atau rendahnya pendidikan, dan pengangguran. Masalah ini terjadi kurang lebih dari 10% dari populasi masyarakat Desa Tunggang. Adapun pembahasan yang kedua yaitu faktor penyebab perubahan sosial, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini yaitu faktor yang berasal dari dalam desa itu sendiri. Misalnya seperti adanya suatu kelompok yang ingin mengubah jadwal pengajiannya yang biasanya dilakukan 2 kali dalam seminggu, sehingga sekarang dilakukan hanya sekali dalam seminggu. Perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri. Adapun faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar desa tersebut, seperti masuknya unsur-unsur luar ke dalam desa, adanya interaksi atau hubungan dengan masyarakat luar sehingga masuk membawa perubahan ke dalam desa, adanya ide-ide baru dari luar masuk ke dalam desa. Perubahan-perubahan tersebut atau faktor perubahan tersebut terjadi berasal dari luar desa. Baiklah, langsung saja kita masuki pembahasan yang ketiga yaitu dampak perubahan bagi masyarakat dan cara menanggulanginya. Adapun dampak positif, dengan adanya perubahan terhadap teknologi yang semakin canggih sehingga dapat memudahkan masyarakat atau penduduk untuk mendapatkan informasi yang dengan mudah dan dengan cepat. Adanya pembangunan suatu perusahaan pabrik di Desa Tunggang dapat memanfaatkan tersebut untuk mendapatkan suatu pekerjaan, dan adanya suatu perubahan terhadap budaya yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan suatu budaya atau adat tersebut, dan adanya suatu perubahan terhadap mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga masyarakat dapat menggunakan tersebut untuk membiayai sekolah. Adapun dampak negatifnya, dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak negatif di dalam masyarakat, seperti perubahan teknologi. Perubahan teknologi ini, penduduk dan anak-anak ataupun masyarakat lainnya sering menggunakan teknologi ini untuk bermain game online, sehingga penduduk atau masyarakat lainnya menjadi malas bekerja sehingga menjadi pengangguran. Terhadap anak-anak ini sendiri dapat menyebabkan malas belajar dan dapat menyebabkan ketidaknaikan kelas. Dengan dibangunnya perusahaan-perusahaan pabrik di Desa Tunggang dapat menyebabkan pencemaran udara dan tidak baik bagi kesehatan. Adanya perubahan budaya atau adat-adat yang terjadi di Desa Tunggang ini dapat untuk memudahkan masyarakat melakukan budayanya, tetapi memiliki dampak negatifnya seperti masyarakat yang menganggap perubahan tersebut seperti melupakan budaya lama, karena budaya lama itu harus dijaga dan dihormati. Adapun cara pengandaliannya kepada masyarakat Desa Tunggang itu seharusnya masyarakat desa harus melakukan sosialisasi terhadap suatu perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakat ini supaya perubahan tersebut dianggap positif dan dijalankan dan dapat dimanfaatkan dengan baik bagi masyarakat yang ada di desa tersebut. Dan untuk anak-anak ini sendiri dibimbing untuk melakukan segala hal aktivitasnya sehingga anak tersebut dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik dan benar dan bermanfaat bagi pembelajarannya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya
Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.